Dan pemirsa, masa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020 menimbulkan sejumlah persoalan terkait dengan syarat-syarat seleksi. Salah satu masalah yang dikritik pihak orang tua adalah syarat usia sebagai syarat prioritas siswa diterima. Tapi bagaimanakah sebenarnya duduk perkara tentang ketentuan usia dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah? Informasi dan pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya Ade Mulya. Silakan Ade. Baik, terima kasih Vera Bahasuan. Duduk persoalannya memang ada dua peraturan. Yang pertama dari Permendikbud dan juga ada dari peraturan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kita akan lihat sebetulnya detail yang kemudian dikeluarkan oleh SK Kadisdik Provinsi DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020 tentang proses seleksi. Di mana jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka prioritas seleksinya digunakan beberapa mekanisme. Mekanisme pertama yaitu mekanisme atau jalur zonasi dengan kuota 50%. Sementara jalur afirmasi kuotanya 15% dan jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta adalah 30% dan sisanya perpindahan 5%. Kita ke jalur pertama, jalur zonasi. Di mana jalur zonasi ini diurutkan berdasarkan usia tertua ke usia termuda karena dengan pertimbangan bahwa ketika calon siswa berada di tempat domisili yang jaraknya relatif sama dengan sekolah, maka harus ada yang diprioritaskan. Nah, yang diprioritaskan di sini adalah diurutkan usia tertua ke usia yang termuda. Jadi ada banyak juga warga yang nyinyir kalau gitu nggak usah pinter-pinter, yang penting tua maka akan diterima di sekolah yang diinginkan. Lalu kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jalur afirmasi ini adalah jalur yang diperuntukkan bagi mereka, keluarga dan juga siswa atau calon siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar atau mereka yang berasal dari keluarga dengan ekonomi yang taraf ekonomi yang lebih rendah. Namun ini pun tetap diprioritaskan mereka yang usianya tertua, baru kemudian diurutkan ke usia yang termuda. Lalu urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Untuk jalur prestasi ini prioritasnya bukan yang pertama bukan usia, tetapi perkalian nilai rata raport dengan nilai akreditasi. Lalu kemudian juga urutan pilihan sekolah. Usia tertua ke usia termuda ini menjadi kategori atau prioritas yang ketiga, lalu kemudian juga waktu mendaftar. Berikutnya kita akan tampilkan juga secara detail aturannya mengenai PPDB SMP dan juga PPDB SMA dan SMK. Nah, untuk PPDB SMP, rata nilai raport kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6 semester 1, 5 semester, ini yang kemudian akan dilihat atau diprioritaskan, yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA dan pendidikan kewarganegaraan dari nilai SD. Lalu kemudian jika mau dari SMP masuk ke SMA atau SMK, maka difokuskan pada rata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP sebanyak 5 semester pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika, IPA, bahasa Inggris dan IPS, karena mulai disinilah mulai diketahui bagaimana minat dan juga bakat, apakah dia ke ilmu sosial atau ke ilmu pengetahuan alam atau eksak. Kita akan lihat berikutnya statement yang juga menarik yang dikeluarkan oleh PLT Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud. Kita ambil dari Media Indonesia 22 Juni 2020 mengatakan bahwa sebetulnya aturan ini bukan aturan baru. Kan ketentuan umur ada di Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Bahkan kalau saya lansir dari beberapa media yang lain menyatakan bahwa Hamid Muhammad juga menyatakan bahwa ini juga sudah diatur pada PP nomor 17 tahun 2010. Ini ternyata sudah lebih jauh lagi, lebih lama lagi begitu ya. Apakah kemudian ada miscommunication atau seperti apa, nanti kita akan cari tahu dalam perbincangan pada kesempatan kali ini. Lalu kemudian berikutnya yang ingin kita tampilkan adalah syarat usia berdasarkan Permendikbud 44 nomor tahun 2019. Jadi tadi SK Kadisdik Provinsi DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020 berdasarkan dari Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ini. Nah, untuk TKA usia minimal 4 hingga 5 tahun, TKB usia minimal 5 hingga 6 tahun. Sementara SD usia anak antara 7 sampai 12 tahun, paling rendah 6 tahun pada bulan Juli
tahun berjalan. Sementara jika memiliki kecerdasan atau tingkat istimewa paling rendah 5 tahun 6 bulan pada 1 Juli tahun berjalan. Di peraturan ini juga uniknya yang menjadi syarat masuknya ke SD itu tidak berdasarkan kemampuan berhitung, membaca maupun menulis, tetapi berdasarkan usia. Ini PR tentunya untuk guru SD mengajarkan siswa karena berdasarkan dengan usia. Berikutnya juga kita akan lihat syarat usia berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 untuk SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan untuk SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Ya, kita akan lihat kemudian slide berikutnya. Ini terkait pertimbangan untuk seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan. Ini untuk kelas 1 SD, yang pertama adalah urutan prioritas usia 7 hingga 12 tahun, jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi. Ini yang menjadi prioritas. Lalu kemudian pasal 25 untuk SMP dan kelas 10 SMA, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Jadi SK yang kemudian diterapkan di Provinsi DKI Jakarta memang berasal dari atau merunut kepada Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, yang kita akan kemudian bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sebetulnya masalah yang dihadapi oleh para orang tua murid, dan juga nanti kita akan bahas bersama dengan Ombudsman. Tetaplah bersama kami pemirsa Metro Pagi Prime Time, segera kembali. Pemirsa, untuk membahas polemik syarat usia dalam seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2020, kami akan membahasnya dengan salah satu orang tua siswa, Ibu Tita Sudirman, dan anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Suadi. Kami mencoba menghubungi pihak Kemendikbud dan Dinas Pendidikan DKI, tapi keduanya tidak merespon. Kita langsung saja menyapa Ibu Tita dan juga Pak Ahmad Suadi. Selamat pagi Ibu Tita dan juga Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke Ibu Tita terlebih dahulu. Ibu Tita, kami ingin mendengarkan cerita dan juga pengalaman dari Ibu Tita ketika akan mendaftarkan anaknya. Kalau tidak salah anaknya dari SMP mau masuk SMA, begitu ya Ibu Tita ya? Bisa cerita ya Ibu? Iya, iya betul. Anak saya dari SMP untuk mendaftarkan ke SMA. Sebenarnya jalur untuk anak saya adalah jalur zonasi, yaitu belum dilaksanakan, nanti akan dilaksanakan pada 25 Juni. Pengalaman dari teman-teman anak saya yang berada di jalur afirmasi atau mungkin dikenal sebagai KJP, prasyarat utama adalah usia, di mana rata-rata pada sekolah SMK ditemukan usia yang mendaftar paling tua itu adalah berada di usia 20 tahun atau paling muda di usia teratas itu 17 tahun. Kemudian anak-anak dari afirmasi ini yang seharusnya mesti dibantu, akhirnya terlempar keluar, padahal usia mereka itu berada di usia 14-15 tahun, yang 15 tahun 10 bulan. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempatan di sekolah negeri. Kalau misalnya kemarin alasan, sebenarnya dari tim kami sendiri sudah mencoba untuk beraudiensi pada saat itu dengan Ibu Nadiana dan Pak Gubernur. Tapi alasan dari mereka adalah mementingkan untuk kaum dengan ekonomi yang mesti dibantu gitu. Kalau misalnya di sini kan KJP semestinya adalah untuk di level yang mesti dibantu, tapi akhirnya mereka juga terpental karena prasyarat usia sebagai utama, bukan zonasi. Oke, jadi kalau untuk anak ibu sendiri, kasus anak ibu sendiri sekarang bagaimana Bu? Jalan keluarnya dan kemudian diputuskan oleh Ibu Tita? Jadi saya belum mencoba karena saya nanti ada di jalur zonasi itu di tanggal 25 mulainya. Jadi tanggal 25 nanti anak-anak zonasi ini akan bersaing kembali kepada anak-anak yang afirmasi yang terlempar. Bukan hanya itu aja. Kita nggak tahu ada beberapa pendaftar dengan usia yang lebih tua gitu, di mana peraturannya kemarin adalah maksimal yang bisa diterima itu di usia 21 tahun gitu. Karena zonasi belum dimulai tanggal 25,
Baik. Jadi kita hanya melihat dari jalur sebelumnya aja diafirmasi. Bercermin dari jalur-jalur yang sebelumnya sudah melakukan begitu ya? Iya. Baik, Ibu dengan melihat mekanisme seperti ini, apa yang menjadi keluhan dari Ibu dan juga orang tua murid saat ini ya? Ini kan pasti banyak yang berpikir bahwa ini tidak adil nih. Artinya ada sistem seleksi seperti ini, bahkan usia 21 tahun, 20 tahun masuk SMA mengalahkan yang usia yang seharusnya masuk SMA, padahal juga mereka berprestasi, begitu kan Bu? Iya. Nah, sekarang kita tidak tahu anak yang umur 17 sampai 20 tahun itu kenapa baru mendaftar sekarang. Mungkin ada yang putus, dengan alasan waktu itu ada yang putus sekolah. Sekarang putus sekolah atau tidak naik kelas atau bagaimana, diberikan kesempatan lagi dibanding anak-anak yang masih muda yang kemarin belajar dengan serius sesuai dengan usianya. Perbandingannya itu bagaimana gitu. Jadi kita meminta untuk para murid ini meminta untuk revisi kembali PPDB DKI 2020 khusus untuk DKI untuk menghapus usia sebagai syarat utama PPDB. Jadi apa yang sudah diupayakan oleh Ibu dan mungkin dengan orang tua yang lain, apakah akan melakukan gerakan tertentu atau akan bertemu dengan seseorang atau pihak tertentu untuk mendiskusikan hal ini? Karena tadi Anda mengatakan bahwa audiensi sudah dilakukan, tetapi kemudian ini merujuk pada suatu peraturan, begitu Bu? Ya, sebelumnya tim kami sebelumnya sudah melakukan dari step awalnya itu dari ke Diknas, Disdik, hingga akhirnya kita audisi kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur juga beserta Ibu Nahdiana sebagai Kadis. Dan kita waktu itu sebelumnya, angkatan sebelumnya sebelum saya ini sampai di teman ya mungkin ya dengan Komisi E DPRD untuk membahas ini. Tapi lagi-lagi mengalami tidak ada kesepakatan jalan keluar. Jadi tetap dibilangnya prasyarat tetap usia karena mengacu kepada Permendikbud nomor 44. Tapi jenisnya itu berbeda sekali gitu. Karena Permendikbud itu menyebut kalau pertama adalah ukuran zonasi, tetapi jika ada dua siswa mempunyai zonasi yang sama, maka kemudian baru ditentukanlah umur gitu. Sementara di DKI umur itu sebagai syarat utama dan zonasi itu hanya bukan dari rumah sekolah, tapi hanya untuk kan aja gitu. Baik, terakhir Ibu Tita, apa yang akan dilakukan oleh Ibu dan juga orang tua murid yang lain yang kemudian bergabung dengan gerakannya Ibu Tita? Ketika misalnya nanti tanggal 25 Juni pun ternyata tenggatnya sudah harus mendaftar, tetapi kemudian ini belum bisa berubah, belum bisa dirubah apapun begitu. Apa yang akan dilakukan oleh Ibu dan juga teman-teman? Saya bersama Forum Orang Tua Murid se-DKI hari ini akan berencana untuk melakukan bertemu lagi lah dengan pihak Diknas dan Pak Gubernur beserta Wakil. Untuk itu kami juga minta juga bantuan dari Mendikbud untuk mengklirkan masalah antara Permendikbud itu dengan juknis yang dibuat oleh DKI. Itu hari ini nanti jam 9. Baik, kita akan nantikan dan kita harapkan mendapatkan solusi yang terbaik agar kemudian kekisruhan PPDB ini segera berakhir begitu. Ibu Tita, terima kasih. Dan pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jika tadi kita mendengarkan cerita dan juga pengalaman untuk PPDB dari orang tua siswa, maka kali ini kita akan berbincang untuk menggali sudut pandang dari Ombudsman bersama dengan anggota Ombudsman Ahmad Suhadi. Selamat pagi Pak Ahmad. Tadi sudah saya sapa juga di awal. Sebetulnya bagaimana Ombudsman melihat proses seleksi dengan menggunakan prioritas usia? Apa catatan dari Anda, Pak? Ya, jadi memang soal usia tadi yang disebut dalam Permendikbud nomor 44 2019 itu adalah usia sekolahnya ya. Jadi TK usia ini sampai usia ini, TKB dan seterusnya ya, SMP dan. Nah, saya kira saya tidak mendengar langsung dari penjelasan Ibu tadi ya,
Yang sejauh yang saya tahu dan kasus yang berjalan itu adalah ini berkaitan memang dengan terbatasnya sekolah negeri. Jadi masing-masing pemerintah daerah, terutama DKI itu membuat aturan yang untuk mengkhususkan. Misalnya begini, kan sekarang ini ada zonasi 50%. Nah, sementara masyarakatnya banyak. Bagaimana kalau ada anak yang jaraknya sama dengan sekolah? Mana yang dipilih? Karena bisa jadi banyak gitu ya, sama-sama 50 meter, sama-sama 100 meter, dan lain sebagainya. Sehingga dinas itu membuat aturan, kalau sama-sama jaraknya maka dipilih usia atau dipilih nilai. Gitu. Nah kan sekarang jalur prestasi kan udah ada sendiri. Jadi anak-anak yang memiliki nilai bagus itu kalau memang optimis ya ikut ke jalur prestasi. Nah begitu juga jalur afirmasi. Jalur afirmasi kan cukup besar nih 25% ya. Jadi kalau jalur afirmasi juga kalau misalnya ada sama-sama jaraknya, sama-sama prestasinya, sama-sama ekonominya, tingkat ekonominya, lalu mereka mana yang dipilih gitu. Jadi sekolah punya pedoman untuk memilih kalau ada hal yang sama. Sebenarnya dari segi aturan 3 tahun lalu itu pemerintah pusat itu biasanya mengeluarkan aturan sebulan sebelumnya sehingga ada kelabakan seringkali. Nah 2 tahun terakhir saya kira berkat dorongan kami ya, itu pemerintah pusat mengeluarkan aturan itu 6 bulan sebelumnya. Bahkan untuk sekarang ini aturannya sudah keluar pada 2019, jadi cukup jauh. Nah masalahnya memang mungkin dinas yang ketika membuat juknis itu terlalu pendek waktunya sehingga tidak sempat mensosialisasikan ke masyarakat. Baik. Nah bahwa ada protes saya kira itu sesuatu yang wajar, tapi pemerintah harus membuka diri apa masalahnya dan tidak ada keharusan untuk menampung semuanya karena memang kelasnya dan kursinya terbatas. Baik, kemudian menjadi tidak adil adalah ketika kita bicara soal sekolah negeri dengan biaya yang relatif lebih terjangkau. Saat ini saat pandemi semua orang tua cenderung ingin cari biaya pendidikan yang lebih terjangkau begitu. Tetapi kemudian yang diutamakan adalah mereka berdasarkan dengan urutan usia, sementara beberapa tahun belakangan anak dari para orang tua ini belajar luar biasa keras agar dapat sekolah yang mereka inginkan. Ini kan kemudian ada aspek ketidakadilan, Pak. Bagaimana kemudian Ombudsman bisa memberikan catatan mungkin kepada kepada Kemendikbud atau mungkin kepada dinas pendidikan terkait di provinsi dan juga Pemda terkait? Ya. Yang penting konsisten ya, berkaitan dengan keadilan itu penting sekali, tetapi tidak bisa menampung semua orang. Itu maka karena tidak bisa menampung semua anak, semua orang, maka diberi aturan-aturan tadi itu agar fair mana yang bisa dipilih, mana yang tidak. Memang ada beberapa yang masih ada penyimpangan ya di daerah-daerah itu. Tetapi saya kira pemerintah pusat memang harus memberikan pengawasan yang ketat terhadap penyimpangan itu. Kalau aturannya sendiri menurut saya ya sesuai dengan situasi daerah ya, seperti DKI itu kan rakyatnya banyak sekali. Sementara sekolahnya terbatas. Maka siapa yang masuk dan yang tidak harus diberi aturan dan aturan itu harus konsisten gitu. Kalau kita bicara di daerah lain, ada beberapa kasus misalnya yang penting adalah bagaimana, karena sekarang kan pendaftarannya pakai daring ya, jadi ada fasilitas daring yang kurang memadai, sehingga aplikasinya sempat down gitu, sehingga terjadi kesemrawutan gitu. Jadi menurut saya pemerintah memang harus memberikan jaminan tentang fasilitas ini ya, internet atau sinyal di daerah-daerah. Ada juga di daerah yang masih mewajibkan memungut ya. Di Lampung misalnya ada SMA yang memungut 2 juta per siswa.
kemudian difasilitasi atau ini oleh ombudsman, lalu uang itu harus dikembalikan dan itu akhirnya dikembalikan. Ada beberapa kasus juga misalnya mengharuskan surat domisili yang tiba-tiba sebagian besar orang membawa surat domisili dengan jarak 70 meter. Jadi itu ada manipulasi surat domisili gitu. Jadi masih ditemukan hal seperti itu. Baik, Pak Ahmad, kita kembali ke kasus yang kemudian kita sedang angkat dari cerita dari teman-teman Ibu Tita dan juga orang tua, khususnya yang ada di Jakarta begitu ya. Mereka kan akan melakukan katakanlah negosiasi begitu ya, karena mereka merasa tidak puas. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Karena sudah dilakukan berdiskusi sebelumnya, tetapi kemudian tidak ada solusi. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta ataupun katakanlah pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud terkait dengan ini? Karena protes pasti banyak, meskipun Anda mengatakan protes itu wajar, tetapi kewajarannya sampai mana dan apa solusinya bagi orang tua yang merasa ini tidak adil? Ya, menurut saya pemerintah yang penting konsisten, jujur dan fair gitu. Jadi kalau misalnya pembatasan itu ya setahu saya pembatasan usia tadi itu bukan berkaitan dengan usia yang ada di Permendikbud nomor 44 tahun 2019, tapi usia di sini adalah ketika dalam satu jalur yang sama, misalnya jalur zonasi, mereka jaraknya sama itu, sehingga harus memilih salah satu. Maka dipilihlah yang usia lebih tua atau nilainya lebih tinggi gitu. Nah ya begitu juga dalam jalur afirmasi, kalau misalnya sama-sama jaraknya sama, kemudian tingkat ekonominya sama, maka sekolah harus memilih mana di antara dua ini, karena memang kursinya terbatas gitu. Nah pemerintah memang harus mempertimbangkan fasilitas yang lebih banyak ya, itu jalan yang paling krusial. Jadi bagaimana supaya sekolah memberikan tempat sesuai dengan kebutuhan penduduk gitu atau anak usia sekolah. Tetapi kan pemerintah tidak punya kewajiban, maksudnya kewajibannya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi maka ada peran swasta gitu. Menurut saya memang harus menyadari kita semua juga, di samping memang aturan harus adil, aturan harus konsisten, aturan harus aksesibel, juga kita masyarakat menyadari bahwa sekolah negeri tidak mungkin menampung semua orang. Dan tetapi pemerintah bisa menyumbang atau memberikan dana kepada sekolah swasta agar masyarakat bisa terjangkau gitu. Jadi ada jalan keluar, misalnya sekolahnya ditambah, kursinya ditambah, atau memberikan bantuan kepada swasta supaya orang tua tidak berat. Gitu. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Baik, terakhir Pak Ahmad, apa dampaknya jika proses dan juga mekanisme seleksi semacam ini terus berlangsung? Output pendidikan kita akan seperti apa? Jadi memang sejak PPDB itu ada perubahan arah ya. Kalau dulu itu memang berpihak kepada mereka yang pintar dan yang punya uang gitu. Nah, sejak ada zonasi itu memang berpihaknya kepada pemerataan dan keadilan. Memang konsekuensinya anak-anak yang pintar dan mungkin orang kaya tidak selalu mendapatkan fasilitas yang baik. Tetapi saya secara praksis menemukan bahwa teman-teman atau anak-anak yang pintar yang sekolah di sekolah, katakanlah sekolah biasa bukan sekolah favorit, itu justru bisa mendorong sekolah itu untuk berkompetisi dengan sekolah yang tadinya sekolah favorit gitu. Nah ini memang ada problem fasilitas ya. Jadi pemerintah memberlakukan itu tapi belum disertai dengan fasilitas yang memadai. Saya kira yang terpenting adalah bagaimana agar pemerintah memberikan fasilitas yang memadai termasuk bantuan terhadap swasta. Asumsi kita sekarang ini bahwa swasta itu mahal dan kualitasnya rendah, hanya berapa yang kualitasnya tinggi. Jadi pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan sekolah swasta, negeri, tapi juga memikirkan sekolah swasta berkait dengan
fasilitas, mutu, dan lain sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Soedi, anggota Ombudsman, telah memberikan juga insight-nya di Metro Pagi Prime Time kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali dengan informasi lainnya.